Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan fasioliasis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Fitri Aryani, kemudian Husnianti Aulia Putri, Ida Ayu Ngurah Trisna Novianti, Intan Zulkaidah, dan Holisatu Nafila Azahro. Untuk yang pertama, saya Holisatu Nafila Azahro. Nah, sebelumnya di sini kami akan membahas mengenai fasiolisis yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh trematoda dari genus Fasciola, baik Fasciola hepatica maupun Fasciola gigantica. Nah, Fasciola ini dia memiliki siklus hidup yang terlihat pada gambar ini. Nah, untuk gambar yang pertama ini merupakan telur dari Fasciola yang berasal dari feses sapi ataupun manusia yang telah terinfeksi Fasciola. Nah, telur ini pada feses, apabila fesesnya terbawa oleh air hujan atau dengan cara lainnya sehingga ia sampai ke saluran yang berisi air, maka feses tersebut telurnya akan menetas dan akan menghasilkan larva. Nah, larvanya itu kita sebut dengan Miracidium pada gambar 3 ini. Nah, Miracidium ini kemudian akan berenang di dalam air tersebut, dan apabila ia bertemu dengan inang intermediatnya yaitu siput air tawar, baik disebutkan di gambar 4 ini ya. Nah, maka ia akan masuk dan ia akan menanggalkan silianya. Nah, di dalam tubuh siput ini, Miracidium akan berubah bentuk menjadi sporokista. Nah, sporokista ini dia tidak akan memperbanyak diri, tetapi dia akan berkembang menjadi bentuk yang lebih lanjut yang kita sebut dengan redia. Nah, satu redia ini dia bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan serkaria. Serkaria ini kemudian dia akan keluar dari tubuh siput dan akan dengan ekornya dia akan berenang, dan kemudian apabila ia bertemu dengan tanaman air, maka ia dapat berhenti berenang dan ia akan menanggalkan ekornya yang kemudian bentuknya berubah yang kita sebut dengan metaserkaria. Nah, metaserkaria ini merupakan bentuk infektif dari Fasciola. Nah, apabila tanaman air tadi yang telah terdapat metaserkaria dimakan oleh sapi ataupun manusia yang merupakan inang definitifnya, maka di dalam tubuh inangnya metaserkaria akan berubah menjadi bentuk dewasa. Kemudian bentuk dewasa ini akan menghasilkan telur, yang kemudian telurnya ini akan keluar lagi bersama feses manusia ataupun sapi dan akan memulai siklus hidup yang baru. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara penularannya? Jadi, cara penularan dari Fasciola ini berkaitan juga dengan siklus hidupnya. Nah, nomor 5 ini kan merupakan bentuk serkaria. Bentuk serkaria ini kan merupakan larva Fasciola yang memiliki ekor. Nah, nanti serkaria ini akan menempel pada tumbuh-tumbuhan atau pada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran berupa selada air, misalnya akar rumput atau jerami, nanti dia itu akan berubah bentuk menjadi kista yang kita sebut sebagai metaserkaria. Nah, bentuk inilah merupakan bentuk infektif dari Fasciola. Selanjutnya, nanti metaserkaria ini akan masuk ke dalam tubuh manusia dan juga tubuh dari ternak ruminansia melalui tumbuh-tumbuhan atau air tumbuh-tumbuhan ini. Misalnya untuk yang manusia itu makan sayur-sayuran mentah, sedangkan untuk ternak itu bisa makan rumput atau jerami. Nah, dalam tubuh itu dia itu akan dikeluarkan dalam duodenum pada tahap remajanya. Nah, ini untuk nomor 7 kan, dia akan dikeluarkan dalam duodenum dalam tahap remaja. Nah, dalam tahap remaja ini nanti dia itu akan menembus ke dinding usus dan bermigrasi melalui rongga peritorium ke dalam hati manusia. Nah, di dalam hati manusia inilah dia akan matang dan berubah menjadi Fasciola dewasa. Selanjutnya, dalam hati, selain dia itu mengganggu kerja hati, dia itu juga bisa menghasilkan telur dalam fase dewasanya ini. Yaitu bisa menghasilkan 500-700 telur per hari. Nanti telurnya ini akan diekspresikan ke dalam empedu dan keluar dari inangnya bersama dengan feses. Nah, karena dia itu mengganggu kerja hati, gejala klinis yang bisa ditimbulkan itu, nah ini, yang paling menonjol itu ada anemia, nyeri perut, sama gangguan pencernaan. Selanjutnya, untuk fasciolitis kronis, dia itu bisa menyebabkan terbentuknya batu empedu, sirosis hati, dan kanker hati. Nah, pencegahan dan pengobatannya. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu mengkonsumsi air yang sudah dimasak.
karena di air itu dia itu bisa juga dia terkontaminasi oleh metaserkarianya. Selanjutnya yaitu mencuci sayuran mentah dengan cuka atau potasium permanganat. Jadi yang suka makan sayur mentah harus dicuci dulu ya. Selanjutnya untuk pengobatannya itu bisa kita kasih obat antihelmintik yaitu triclabendazole yang diberikan 2 kali melalui oral dengan interval pemberian selama 12 hari. Hai, saya Intan Zulkaida. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai fasioliasis, terutama yang terkait dengan inang intermediate-nya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan ada 3 poin utama yang akan menjadi pokok bahasan saya. Yang pertama yakni terkait siapa inang intermediate dari fasiola, kemudian bagaimana habitat dari inang intermediate tersebut, dan adakah keberadaan inang intermediate tersebut di Mataram. Berdasarkan paper yang berjudul Prevalensi Larva Fasiola gigantica pada beberapa jenis gastropoda air tawar di Kecamatan Palulu, Kabupaten Sigi, yang mana dilakukan penelitian terhadap 5 jenis gastropoda air tawar, yakni Limnaea rubiginosa, Belamnia javanica, Melanoides tuberculata, Pomacea saniculata, serta Tiara scabra. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata hanya Limnaea rubiginosa yang dapat menjadi inang perantara dari fasiola. Kemudian pada paper yang sama juga dijelaskan bahwa habitat Limnaea rubiginosa ini ada 3, yakni bisa di sawah, saluran irigasi, atau di kolam. Kolam yang dimaksud di sini mungkin seperti kolam empang gitu ya. Kemudian ini adalah contoh dari habitat Limnaea rubiginosa di persawahan. Adakah Limnaea rubiginosa di Kota Mataram? Untuk menjawabnya ada beberapa hal yang akan kita tinjau. Yang pertama yakni Kota Mataram merupakan daerah perkotaan dengan gedung-gedung besar yang mulai banyak. Karena mulai banyaknya gedung-gedung besar yang ada di Kota Mataram ini, sehingga daerah persawahan sudah mulai jarang ditemukan di tengah-tengah Kota Mataram, karena keberadaan persawahan tersebut sudah mulai digantikan dengan gedung-gedung besar. Kemudian selain itu persawahan bisa saja ditemukan di pinggiran Kota Mataram. Untuk itu, karena persawahan ini merupakan habitat dari Limnaea rubiginosa, maka Limnaea rubiginosa ini dapat kita jumpai di pinggiran kota Mataram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Dayung Ratrisana Noviana Nanda Putri. Saya bakal membahas apakah jika sudah ada inang intermediate atau Limnaea di Kota Mataram, sudah pastikah sapi di Kota Mataram terinfeksi fasiola. Jadi sebelum itu kita ketahui adalah siput Limnaea rubiginosa merupakan satu-satunya inang intermediate atau sementara dari cacing hati fasiola gigantica yang menjadi penyebab fasiolosis pada ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kuda, dan sebagainya. Jadi sapi, kerbau, kuda, dan sebagainya tersebut merupakan inang definitifnya. Jadi siput Limnaea rubiginosa ini ada di tempat-tempat yang lembab seperti waduk, sawah, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk pertanyaan apakah sudah pasti jika ada Limnaea di Kota Mataram sudah pasti sapi terinfeksi fasiola? Jawabannya belum pasti, karena meskipun sapi tersebut ada di lingkungan yang berdekatan dengan siput Limnaea di Mataram, belum tentu juga siput tersebut terinfeksi fasiola di dalam tubuhnya. Jadi, untuk mendapatkan kepastian tersebut, kita harus mengambil langkah untuk menguji laboratorium, mulai dari lendir-lendir atau sel-sel di dalam tubuh Limnaea ataupun feses sapi di Kota Mataram yang akan dilakukan uji laboratorium dengan melihat apakah ada fasiola. Jika di siput ada Sporokista redia dan juga Cercaria di dalam tubuh Limnaea, atau di feses sapi apakah ada cacing dewasanya. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.